Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Dan kali ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia PMI dan didukung oleh IFRC. Tema pagi ini efektivitas vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Baik saudara, hingga Agustus 2021 ada 5 jenis vaksin yang tersedia di Indonesia, yakni Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm yang semuanya telah mendapatkan izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Pada 7 September lalu, BPOM kembali menerbitkan izin penggunaan darurat bagi dua produk vaksin COVID-19 yang baru, yaitu vaksin Janssen dan juga vaksin Confidencia. Nah, totalnya ada 9 jenis vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan di Indonesia. Penambahan jenis vaksin COVID-19 ini diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam mengejar peningkatan cakupan vaksinasi untuk segera mencapai herd immunity. Namun, meski jenis-jenis vaksin tersebut telah melalui pengkajian yang intensif terhadap keamanan, kemudian khasiat, dan juga mutunya, pertanyaan kerap muncul di masyarakat, vaksin mana sih yang lebih manjur? Kemudian efikasinya seperti apa? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini bersama narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual. Kita ya tetap jaga jarak. Dan siaran pagi hari ini disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kemudian live streaming melalui YouTube channel Berita KBR dan website kbr.id. Sebelum kita berbincang-bincang, saya akan sapa terlebih dahulu yang sudah terhubung melalui Zoom, Dr. Julita Sari Sundoro MSc MPH, pakar vaksin. Selamat pagi Dr. Juli. Selamat pagi. I, Selamat pagi juga. Perkenalkan saya Rizal Ibu, Ya, dan nanti bersama Dr. Juli juga ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang masih dalam perjalanan hingga saat ini ya. Baik, eh, Dr. Juli, semoga selalu sehat pagi hari ini, amin. dan ini sudah mulai aktif beraktivitas di kantor atau di rumah Sudah, saja masih WFH? sudah masih karena tidak full tapi ya Tidak full seminggu ya. 2 kali. Masih PPKM ya Ibu ya. Ya, tapi kami sedang ada riset studi di lapangan, jadi eh, ya selang-seling Baik. disesuaikan dengan kebutuhan di Iya. lapangan. Dan tema kita ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh pendengar ya, yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua yang mendengarkan melalui 100 radio jaringan KBR. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam terkait tema kita efektivitas vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, Dokter, ada tanggapan di masyarakat bahwa terdapat jenis vaksin yang lebih manjur dibanding vaksin yang lain. Menurut Anda bagaimana nih? Kalau menurut saya, semua vaksin yang sudah mendapat izin edar dari BPOM, yang tentunya juga mengacu kepada FDA, US FDA ya, karena tidak semua vaksin diproduksi di kita kan masih import. Jadi untuk beberapa vaksin, misalnya untuk vaksin Moderna, kemudian untuk vaksin untuk vaksin Pfizer tadi ya, yang Comirnaty tadi Mas Rizal sebutkan, itu semua juga sudah mendapat suatu emergency use authorization ya. Jadi sementara gitu ya, sampai ada nanti data-data yang lebih bagus lagi, sehingga secara dinamika kebijakan dari pemerintah juga terus berubah-ubah dengan berjalannya waktu ya. Nah, kemudian juga kalau AstraZeneca kan kita tahu dari Europe ya, berasal dari Inggris dulunya ya, kemudian dari China ya. Jadi betul seperti yang Mas Rizal tadi katakan, sekarang sudah maju. BPOM sudah mengeluarkan izin untuk 9 vaksin ya. Dan yang terakhir adalah vaksin dari Johnson Johnson ya. Itu juga merupakan suatu usaha dari pemerintah kita, dari Menteri Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, semuanya bekerja sama untuk melobi sehingga kita mendapat donasi dari pemerintah Belanda sejumlah 3 juta dosis, dan sekarang sudah tiba 500 ribu dosis, dan secara bertahap nanti akan datang. Dan vaksin yang terakhir ini memang cukup 1 kali saja, sehingga kita akan berikan ke daerah yang remote area ya, yang jauh dari jangkauan ya. Kemudian juga kalau menurut saya semua vaksin yang sudah masuk dan sudah mendapat izin edar dari izin emergency use authorization dari
Badan POM, tentunya setelah mengalami yang tadi Mas Rizal katakan, mengalami pengkajian yang intensif dari Konas POJ, Komite Nasional Penilai Obat Jadi termasuk vaksin, yang terdiri dari para pakar, dan mereka semua mereview dokumen-dokumen yang masuk sehingga BPOM bisa menerbitkan izin edar berupa EUA, Emergency Use Authorization. Ya. Baik. Kemudian juga setelah itu, setelah keluar emergency use authorization, kemudian akan dikaji kembali oleh ITAGI atau Indonesia Technical Advisory Group atau Komite Penasihat Ahli Imunisasi yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Dalam hal ini CQ Departemen Kesehatan. Demikian Mas Rizal penjelasan dari saya. Baik, Dokter Juli, masing-masing vaksin ini tentu ada perbedaan ya, termasuk juga efikasinya. Bahkan ada yang mengatakan mungkin di masyarakat sebagian informasi yang hadir adalah bahwa seperti Sinovac yang efikasinya lebih rendah dibanding vaksin yang lain. Nah, ini sebenarnya detailnya seperti apa sih, dokter? Boleh dijelaskan perbedaannya? Jadi sebetulnya semua vaksin sama baik, ya. Semua telah memenuhi kaidah-kaidah dari pemakaian vaksin, ya. Perbedaannya itu adalah bedanya dari platform, jenis cara teknik pembuatannya. Misalnya untuk vaksin Sinovac itu berasal dari virus COVID-19 yang dimatikan, ya, yang dimatikan, kemudian yang virusnya sudah mati, tetapi masih imunogenik untuk menimbulkan antibodi terhadap tubuh kita. Banyak persepsi yang beredar di masyarakat, mereka mencampur adukan antara timbulnya antibodi per person, per orang, dengan vaksin efikasi, dicampur-campur. Seolah-olah vaksin efikasi itu adalah kurang bagus gitu ya. Padahal bukan maksudnya itu. Jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah imunogenisitas, ya. Kalau imunogenisitasnya itu diberikan suntik terhadap saya misalnya atau Mas Rizal, ya, dalam waktu setelah 2 kali penyuntikan itu akan timbul titer antibodi yang protektif, ya, yang dapat melindungi kita, person to person, telah melindungi kita karena terbentuk antibodi. Sedangkan kalau vaksin efikasi itu adalah pemantauan selama 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Biasanya vaksin itu dipantaunya 6 bulan. Tetapi khusus untuk pandemi ini, WHO mengizinkan 2 bulan dipantau bahwa berapa jumlah orang yang sudah divaksin, berapa jumlah orang yang tidak divaksin, dan terpapar dengan COVID. Itu namanya vaksin efikasi. Jadi berbeda dengan immunogenicity, ya. Nah, gitu loh bedanya, ya. Jadi makin tinggi kejadian di daerah pemantauan tersebut, sedang outbreak, sedang merah, sedang hitam, ya akan makin tinggi efikasinya. Makin banyak orang yang terpapar terhadap orang yang belum divaksin terutama, ataupun yang sudah divaksin tapi kemudian terkena juga, dan yang terkena itu biasanya kalau sudah divaksin tidak berat, ya, karena di dalam badannya sudah ada antibodi, di dalam badannya juga ada sel memori, ya, yang akan merangsang timbulnya titer antibodi. Gitu ya, Mas. Baik, ya. Baik. Jadi kalau berbicara soal khasiat, lagi-lagi khasiatnya mungkin bisa dikatakan bahwa juga tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Seperti apa nih penjelasannya, dokter? Karena bisa dijelaskan secara sederhana kepada masyarakat kita supaya pemahamannya juga semakin meningkat nih. Ya, jadi kan setiap vaksin itu kan di negara-negara yang memproduksikan tentu ya. Misalnya Pfizer dengan Moderna itu di US, ya. Nah, itu vaksin efikasinya berapa paparannya mereka hitung dengan statistik, ya, dan keluarlah angka misalnya 90. Kemudian juga misalnya vaksin untuk Sinovac. Pada waktu mau ketiga, Sinovac itu tidak bisa dilakukan di China karena di China sudah menurun, ya. Kasus-kasusnya sudah menurun. Kebetulan di Indonesia kita masih berjalan, ya, sehingga kita mendapatkan angka sekitar 60% sekian, ya. Nah, ini sebetulnya tingkat paparan, ya, terhadap orang-orang yang divaksin maupun tidak divaksin. Dan di setiap negara akan berbeda-beda, ya. Tetapi persyaratan dari WHO yang saya katakan tadi, kalau vaksin efikasi itu biasanya untuk vaksin-vaksin lain 6 bulan, ini bisa dipercepat, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan untuk mempercepat supaya mereka dapat bisa segera pakai, ya. Ini kan beberapa bulan yang lalu, ya, ya Pak. Nah kemudian
di China sendiri tidak bisa menghitung vaksin efikasi, tetapi Hmm. dihitungnya di kita, di Turki dan di Brazil, ya. Karena apa? Di sana kasusnya sudah sangat 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 menurun, gitu ya. Jadi pengertian ini yang beredar di masyarakat, yang mencampur adukan antara immunogenicity dengan vaksin efikasi. Ya. Yang penting adalah untuk kita pribadi adalah immunogenicity. Ya, Oke. bahwa badan kita timbul antibodi dan kita akan terlindungi dari paparan COVID-19. Kalaupun sampai terpapar kembali dengan yang lain yang sekarang sedang hit ya, itu tidak akan berat. Ya, itu Baik. mungkin jelas ya. Lalu bagaimana dengan mungkin saudara-saudara kita yang sudah melakukan vaksin terlebih dahulu dengan Sinovac misalnya nih di awal-awal ya sekitar dimulai mungkin bulan Februari paling awal gitu ya dokter ya. Sementara sekarang kan hadir nih banyak sekali jenis-jenis vaksin lainnya yang baru seperti Pfizer, Moderna dan sebagainya. Nah, apakah tingkat imunitas tubuh seseorang yang sudah divaksin dari jauh-jauh hari itu akan terus kekebalannya akan hilang ketika sudah mencapai 6 bulan misalnya hingga saat ini atau seperti apa? Perlu di booster lagi atau seperti apa nih? Betul sekali ya. Tentunya antibodi itu dengan berjalannya waktu dia akan turun, kecuali dia mendapat paparan dari virus virus utuh. Dia akan titernya akan tambah tinggi ya. Hmm, Nah, rata-rata vaksin vaksin ini kan semua serba baru ya. Nah, rata-rata vaksin yang dimatikan atau inactivated seperti Sinovac ataupun Sinopharm ya, itu secara gradually perlahan-lahan dia dengan bertambahnya waktu akan menurun. oke. Nah, kalau kita mengacu kepada vaksin influenza, itu juga sama-sama virusnya. Mereka di luar negeri dan di kita juga dianjurkan untuk setiap tahun di booster. Ya. Namun Hmm, kita belum memikirkan ke arah itu karena kita masih banyak masyarakat kita yang belum mendapat mendapat vaksinasi baik vaksin. satu maupun dua. Jadi kita kasih dulu yang basic satu dan dua, setelah itu baru kita akan memikirkan. Tetapi pada saat ini kan nakes itu garda terdepan. Dia butuh booster. Kebetulan kita mendapat juga donasi untuk Moderna ya dari pemerintah US ya. Kemudian kita beri pas datangnya juga 1,5 juta tahap pertama, jumlah nakesnya juga hampir 1,5 juta. Jadi kita prioritaskan berikan kepada nakes yang sudah mendapat imunisasi. Baik, Jadi nakes itu akan mendapatkan dosis ketiga. menjadi prioritas ya, dokter ya, Iya menjadi prioritas betul. untuk saat ini. Tapi apakah Betul. nantinya setiap masyarakat pasti akan mendapatkan booster gitu, dokter di dosis ketiga? Kemungkinan Pak, kemungkinan akan mendapatkan. Sekarang juga sedang dikaji karena kita juga membutuhkan suatu evidence based medicine ya. Baik, Apakah mereka itu menurun secara gradualis itu, secara gradasi menurun itu dan mempunyai apa arti yang bermakna, ya suatu waktu mungkin akan diberikan dosis ketiga, tetapi tentu tidak bisa dibebankan semuanya ke pemerintah ya. baik. Kita karena nanti tahun depan ya. Baik, yang jelas supaya vaksin merata di seluruh Indonesia, Betul semuanya bisa sekali. mendapatkan lengkap 2 dosis seperti itu ya dokter Dulu ya. betul. Saya juga nanti penasaran nih akan gali datanya seperti apa sih sebenarnya sejauh ini ya kan kepada Ibu Nadia yang saat ini masih kita tunggu kehadirannya melalui aplikasi Zoom. Baik, dokter tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu.